Ada dua jenis, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi, Bapak Ibu. Bantuan kinerja bertujuan memberikan penghargaan. Ini penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif bagi kompetensi untuk peningkatan kualitas madrasah. Sedangkan bantuan afirmasi adalah bertujuan memberikan bantuan bagi madrasah yang paling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah. Ini hasil yang diharapkan. Ini pengertian-pengertian Bapak Ibu kita lewati. Silakan bisa dicermati Bapak Ibu ya. Persyaratan dan kriteria ini untuk bentuk bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh Dirjen Pendis Agama ya Dirjen Pendis Kementerian Agama kepada madrasah penerima bantuan dalam bentuk dana atau uang. Jadi berupa uang Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimanya adalah ini semua jenjang MI, MTS, MA dan MAK. Sasaran kuota ini dan alokasi anggaran. Sasaran kuota dan alokasi anggaran dapat dilihat di dokumen Annual Work Plan tahun 2023. Nah, kriteria Bapak Ibu ya, kriteria umum, madrasah telah mengikuti BIMTEK, EDM, dan RKAM. Jelas, madrasah telah melaksanakan EDM dengan menggunakan aplikasi yang digunakan. Oke, madrasah telah menyusun RKM dan memanfaatkan aplikasi iRKM. Madrasah menerima dana BOS pada tahun berjalan. Nah, ini jumlah siswa Bapak Ibu untuk MI minimal 60 sampai 336, MTS 60 sampai 480 orang. Kemudian MA 60 sampai dengan 540 orang. Jadi ada batas minimal Bapak Ibu jumlah siswanya adalah 60. Madrasah memiliki guru dengan jumlah minimum ini guru MI 4 orang, MTS 6 orang, minimum MAK 6 orang. Untuk kriteria khusus ini ada beberapa kriteria Bapak Ibu ya. Tersedia hasil EDM yang meliputi 5 aspek, jelas 5 aspek SDM ya. Yang B, tersedia data tentang jumlah peserta didik berlatar belakang ekonomi lemah. Pro PIP ya Bapak Ibu, penerima PIP. Tersedia data tentang jumlah ruang belajar yang dimiliki, tersedia data tentang jumlah toilet yang dimiliki, tersedia data peserta didik berkebutuhan khusus PDBK di madrasah, tersedia data madrasah penerima bantuan SIM Sarpras, SBSN, dan bantuan lain yang sejenis, tersedia data hasil akreditasi madrasah. Oke Bapak Ibu, dari indikator kriteria khusus di atas kemudian dilakukan penilaian sehingga menghasilkan skor yang dapat menentukan urutan madrasah terkait dengan madrasah lain. Jadi ada perankingannya ya Bapak Ibu, nominatornya yang mendapatkan adalah ranking tertinggi ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait kriteria, kemudian ada penilaian khusus juga untuk kondisi darurat dan bencana alam ya jika ada Bapak Ibu. Karena ini ada ribuan dunia ya. Kemudian seleksi, tahapan seleksi madrasah penerima bantuan. Seleksi madrasah penerima bantuan dilakukan dengan ketentuan, nah ini Bapak Ibu ketentuannya. Oke. Selanjutnya, visitasi ya Bapak Ibu ya, untuk apakah benar-benar layak menerima atau tidak. Jadi nanti akan ada visitasi ke madrasah Bapak Ibu. Ini penyaluran langsung ke rekening ya Bapak Ibu ya, langsung ke rekening secara bertahap. Untuk tim pengelola penyaluran ini di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten, dan di tingkat madrasah. Tim pengelola madrasah ini pengelola bantuan kinerja dan bantuan afirmasi madrasah tingkat madrasah selanjutnya di tingkat tim pengelola madrasah dilaksanakan oleh tim inti madrasah. Jadi tim inti madrasah Bapak Ibu, atau tim pengembang madrasah yang ditetapkan oleh kepala madrasah yang bersangkutan. Jadi kepala madrasah menetapkan tim pengelolanya ya Bapak Ibu, bisa berasal dari tim atau tim pengembang madrasah. Oke, kemudian tanggung jawabnya ini Bapak Ibu menginput dan membuat EDM pada aplikasi ditetapkan, membuat usulan rencana ini di RKAM ya, memastikan EDM RKAM benar sesuai dengan kondisi objektif, mengelola dana bantuan kinerja afirmasi secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel, mengumumkan rencana penggunaan dan PKPA pada papan pengumuman atau website madrasah,
mengumumkan besaran dana bantuan ya, besarnya berapa. Jadi untuk afirmasi adalah 150 juta, untuk kinerja 100 juta. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan pertanggungjawaban Bapak Ibu fisik ke Kemenag ya. Kemudian memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, menyimpan bukti pengeluaran asli dengan baik, dan terarsip dengan rapi. Mekanisme penyaluran ini seperti biasa Bapak Ibu, ke rekening ya. Selanjutnya ruang lingkup penggunaan Bapak Ibu ini ya, penggunaan. Yang pertama, untuk pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran seperti buku, alat, media itu 10% Bapak Ibu ya. Jadi kalau afirmasi berarti 10% dari 150 juta ya. Untuk pengembangan madrasah digital, nah ini paling banyak Bapak Ibu 50% untuk komputer, LCD dan lain-lain ya yang berbau digital Bapak Ibu ya. Untuk pembelajaran digital itu 50%, kalau 150 berarti 175 juta ya Bapak Ibu ya. Internet juga, nah ini rehab juga bisa, rehab bangunan Bapak Ibu 35%. Untuk rehab, ini ada ketentuannya rehab apa ya. Kemudian rehab ringan 40%, atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah bisa 40% Bapak Ibu. Ini banyak ketentuannya ya. Kemudian untuk pengembangan kapasitas tenaga kependidikan dan guru madrasah untuk pelatihan ini ada 15%. Ini catatannya bisa dibaca Bapak Ibu. Presentasi di atas adalah batas maksimum dana bantuan yang dapat digunakan oleh madrasah untuk pemanfaatannya dengan mengacu pada batasan maksimal. Jika dalam sebuah komponen sudah dirasa cukup, maka madrasah dapat menggunakan peruntukan yang ada untuk mengoptimalkan pembiayaan komponen lainnya, gitu ya. Ini AMDAL juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini bisa pada Bapak Ibu, mekanisme pengadaan barang juga untuk mekanisme pengadaan barangnya ya perlu diperhatikan. Kemudian ini sama seperti biasa untuk pengadaan barang ya. Apakah pembelian langsung atau melalui pengadaan pihak ketiga ya, tender Bapak Ibu jika lebih dari 200 juta ya. Oke. Selanjutnya pertanggungjawaban dan pelaporan ini jelas, ada PKU, buku bank, buku kas tunai, yang otomatis nanti direkam ya. Untuk perpajakan ini tidak ada ya Bapak Ibu ditanggung pemerintah, tidak dipungut ya, PPN tidak dipungut, dan pajak PPh dua-dua ditanggung oleh pemerintah, kecuali untuk upah tukang tidak melebihi 450.000 per hari jika tukang ya. Ini pertanggungjawaban laporan aplikasi RKAM, jadi lewat RKAM ya Bapak Ibu, untuk laporannya juga melalui RKAM. Selanjutnya aspek lingkungan dan sosial, ini silakan dibaca Bapak Ibu ya, karena ini dari standar dari Bank Dunia ya. Misalkan untuk pembangunan saja tidak boleh memakai bahan-bahan tertentu seperti asbes, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Ini untuk pengaduan, selanjutnya adalah lampiran ini. Silahkan bisa dibaca untuk lampirannya ya, sampai dengan format-format yang dibutuhkan untuk pelaporan ya Bapak Ibu, SPK dan lain-lain. Silakan diunduh Bapak Ibu ya.